Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa. Seperti biasa ya, membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa belajar. Kepada ketua kelas, Nova silakan pimpin doa. Pelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang didapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Niken ada? Ada. Abi. Samir ada, Samir? Jadi masuk semua ya. Nah, selanjutnya, dalam pelajaran ini Bu harapkan kalian semangat ya, karena ini belajar tentang Al-Quran. Kata Nabi, barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya pasti akan mendapat pahala kebaikan. Nah, jadi diperhatikan supaya kalian nanti bisa paham dan mengerti sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Nah, KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah: 1. Peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tartil. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menulis Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerjemahkan atau mengartikan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini bercerita atau mengajarkan tentang keragaman atau perbedaan bagi kita manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku Melayu, suku Jawa, suku Madura, kemudian ada yang beragama Islam, Kristen dan sebagainya. Kira-kira siapa yang tahu mengapa Allah menciptakan manusia dengan
perbedaan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Siapa tadi jawab? Saling mengenal. Ada yang lain? Saling menolong. Saling menolong. Yang lain lagi? Ayo. Saling disiplin. Saling disiplin. Ada lagi Saling enggak? menghormati. Saling menghormati. Iya. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus jawabannya ya. Nah, jadi Allah menciptakan kita manusia dengan berbagai perbedaan itu supaya yang pertama kita satu, saling mengenal. Kalau sudah kenal satu sama lain, maka kita akan saling menghormati, saling menghargai. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Man. Aha aha. Ngan. Aha aha. Semangat. Ya. Nah baik, perhatikan. Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kalian boleh buka buku paketnya halaman 3. Nah, lihat di halaman 3. Sudah? Di buku paket itu sudah ada materi tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat Surah ke-49 ayat 13. Boleh juga perhatikan di layar. Ibu akan membacakan. Kalian dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Dengarkan saja ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini bacaan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, mulai. Bismillah. Kemudian perhatikan. Adapun artinya, dengarkan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada yang menjelaskan. Kita ini diciptakan Allah berbeda. Ya, perhatikan. Arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu, hai manusia atau wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu manusia pertama diciptakan adalah siapa? Nabi Adam. Iya, Nabi Adam, seorang laki dan seorang perempuan. Siapa? Siti Hawa. Kemudian dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Salah satunya kita, bangsa Indonesia. Bersuku-suku dengan berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, apa lagi? Melayu, Dayak, Batak, Sunda. Nah, masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Semua keragaman itu Allah ciptakan supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Nah, supaya kita saling kenal dengan yang suku Jawa, dengan yang suku Melayu, yang suku Batak, suku Dayak dan sebagainya. Itu tujuan Allah supaya kita saling mengenal. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kita ini, manusia ini sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia itu siapa? Orang yang bertakwa. Bukan yang lebih cantik, bukan yang lebih ganteng, bukan yang lebih kaya, bukan yang lebih miskin, bukan yang lebih pintar dan sebagainya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini arti secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam surah Hujurat ini juga bisa diartikan secara potongan ayat. Jadi perkata ya. Nah, perhatikan. Ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu. Min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Paham? Oke, kalau sudah paham, ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Sebelah kanan ibu kelompok membaca atau kelompok auditori. Depan ibu ini kelompok menulis ya, atau kelompok kinestetik. Dan sebelah kiri ibu kelompok visual. Nanti yang mengerjakan tugas ya. Untuk yang kelompok membaca, boleh dilihat yang ada di buku paketnya tadi halaman 3. Untuk kelompok kinestetik, ibu berikan kertas ya. Masing-masing dapat 1 kertas. Aku nih. Ini aku. Perhatikan, kertas yang kalian peroleh ini untuk menulis ayat Quran surah Hujurat ayat 13. Kalian tulis di situ, dikasih nama, tulisnya dengan rapi, kertasnya jangan sampai kotor dan harus selesai ya. Kemudian kelompok visual, perhatikan, masing-masing mendapat 1 amplop dan 1 kertas. Tugasnya
kalian mencocokkan potongan ayat dengan terjemahnya. Kalau sudah dapat, nanti ditempelkan di kertas yang sudah ibu sediakan, ya. Nempelin ke Bu. Tempelnya pakai lem. Ya, ini Bu. Nanti ada lemnya disediakan, ya. Jangan lupa diberi nama. Namanya di atas, di sini. Nah, di bagian yang kosong, ya. Bu, ini Iya. ini Bu. Ini udah kanan kan? Ya, sudah paham? Nah, jadi masing-masing mendapat tugas yang berbeda. Kelompok kelompok menulis, silahkan tulis ayat ini sampai selesai. Jangan lupa di kertas dikasih nama. Bu. Ini juga menjodohkan. Lemnya dibagi-bagi. Di sini ada kertas tugasnya. Ya, nanti dipasangkan, cari contoh misalnya mana tadi? Ya ayuhan nas, mana? Nih. Oh ini ya ayuhan nas. Apa artinya? Cari artinya. Di sini artinya. Mana bahaya manusia? Tempel. Arabnya ditempel dulu, artinya di samping. Arab di sini. Arab di sebelah kiri ya. Arab di sebelah. Nah, betul. Nah, betul tuh. Arabnya di sebelah sini berarti ya. Ini artinya di sini. Coba diturunkan sedikit, Mas. Biar enggak terlalu nempel. Nah. Ya, betul. Oke, paham ya? Basic ya? Ya. Sudah mengerti kan? Dari kiri ke kanan saya. Arabnya di sini, artinya di sini ya. Ke sebelah kanan ya. Kemudian jangan lupa tetap dikasih nama. Tulis namanya ya. Mana Bu? Tulis nama di sini di atas. Tulis Arab dari kiri ke kanan ya. Ya, bagus. Oke. Contohnya bisa lihat di depan ya. Bukan terus kayak gimana? Ini dari kanan ke kiri, salah ibu terbalik ngomongnya. Dari kanan ke kiri. Ya, betul. Bisa lihat di buku paketnya juga tuh Bang, halaman 3. Ya. Dari kanan kiri ya. Bismillah, kita baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ibu. Ibu dulu baca baru kalian ikuti ya. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baik, ada yang mau maju? Ya, Suri silakan maju. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha Innallaha alimun. alimun khabir. Ya, tepuk tangan untuk Suri. Oke, mulai baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Coba sekarang Suri dengan Ririn baca. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum mindallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sudah selesai? Sebelum dikumpulkan, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan dulu kita. Baik, perhatikan. Yang kelompok membaca tadi sudah membaca ya. Kelompok menulis nah, sudah diselesaikan juga. Yang mengerjakan tugas sudah selesai kan? Boleh dikumpulkan. Menulis di situ. Yang menulis dan mengerjakan sudah selesai semua ya. Dari kuliah yang menulis alhamdulillah ya sudah cukup bagus, walaupun ada beberapa yang tulisannya ada huruf yang tidak jelas gitu ya, beberapa yang kotor dan sebagainya, tapi alhamdulillah sudah baik, kalian sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian untuk kelompok yang mengerjakan tugas sudah baik juga ya, walaupun mungkin lemnya nih kebanyakan jadi basah kertasnya, tapi tidak apa, sudah cukup bagus ya. Nah, yang untuk membaca juga sudah cukup bagus, sudah baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau kita semua membaca ya bersama. Ibu bimbing sedikit ya. Kemudian kalian mengikuti. Yuk sama-sama membaca bismillah. Lebih paham ya. Nah, jadi Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 di dalam Al-Quran ayat 13 ini membahas tentang keragaman atau perbedaan yang ada pada kita manusia. Allah ciptakan dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu
Allah jadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Kalau sudah mengenal, kita akan saling menghormati. Nah, itulah pesan surat Al-Hujurat. Jadi kita sesama manusia itu tidak boleh bermusuhan. Karena apa? Tidak ada manusia yang mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Jadi kita tidak boleh sombong. Harus rendah hati, tidak sombong terhadap apa yang kita miliki. Karena apa? Karena yang kita miliki itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sekarang kita refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semangat dah. Semangat. Ada enggak materi yang sulit dipahami? Tidak. Sudah paham ya? Sudah paham? Paham. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian mengartikan atau menerjemahkan. Jadi ada 3 pokok materi ya. Ada membaca, ada menulis dan mengartikan. Kemudian minggu depan kita akan membahas materi tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13, yaitu tentang pesan dalam Quran surah Al-Hujurat. Apa sih inti dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Nah, itu akan kita bahas minggu depan ya. Untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika mungkin pada saat kegiatan pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan itu datangnya dari Ibu dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah.